semua, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa hari ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruh isinya. Nah seperti biasa, saya Rudi Hartono, Spiderman Pare-Pare kembali mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa hari ini. Nah teman-teman netizen, perjalanan pertama kita nih untuk episode kali ini, saya ajak kalian dulu mandi-mandi di Grand Mall Maros. Nah kalau ke Grand Mall sih sebenarnya itu bukan tempat belanja aja sih di Maros ya. Grand Mall Maros itu di belakangnya ada tempat wisata, ya, ada kolam renang, pokoknya keren banget deh di sana. Mari kita mampir. Yang keren di sini ada patung singa loh teman-teman. Wow, ada patung singa yang mirip dengan singa. Mirip yang ada di Singapura lah ya. Masa mirip singa? Jelas lah mirip singa. Patung singa. Nah teman-teman, di sini kita mandi-mandi sebentar ya, berenang-berenang. Setelah berenang kita langsung jalan-jalan lagi mencari bunga dan tanaman hias. Selama pandemi, selera menanam dan merawat bunga ataupun tanaman hias memang sedang membaik. Dan itu tentu berimbas pada penjual bunga dan tanaman hias. Salah satunya Rasman, penjual bunga dan tanaman hias di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski di awal pandemi sempat mengalami penurunan omset hingga lebih dari 50%, sejak pertengahan tahun 2021, bunga dan tanaman hias kembali jadi buruan. Rasman pun bisa kembali merasakan gurihnya bisnis bunga dan tanaman hias di masa pandemi. Kalau di Makassar sendiri, tempat ini memang sepanjang jalan itu dimanfaatkan warga untuk berjualan bunga dan tanaman hias. Dan harganya luar biasa, mulai dari 100 ribuan sampai ada yang jutaan. Karena memang ada banyak jenis bunga dan tanaman hias yang ada di area sini. Ini kalau misalnya sore-sore biasanya pembeli itu sudah banyak yang berdatangan. Rasman sendiri memang hanya memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 5 x 50 meter. Selain menjadi tempat memajang bunga dan tanaman hiasnya, di tempat ini juga lah Rasman melakukan pembibitan bunga dan tanaman hias. Dalam sekali penjualan, Rasman bisa mendapatkan 2 hingga 7 juta rupiah, tergantung dari ukuran dan jenis bunga ataupun tanaman hias yang terjual. Biasanya pembeli ini ramai pada hari Sabtu dan Minggu. Apalagi jika bertepatan dengan peringatan Hari Besar Nasional. Pembelinya pun tidak hanya dari Makassar tapi juga dari daerah lain. Memang sih yang banyak di area sini adalah jenis beringin ya, beringin dolar yang memang harganya itu bisa mencapai 1,5 hingga 3 juta rupiah. Tergantung dari ukuran yang besarnya ya, dan kemudian bentuk daun yang ada pada tanaman itu. Untuk menjaga stok bunga dan tanaman hias miliknya, Rasman biasanya berkeliling untuk mencari indukan bunga ataupun tanaman hias ke daerah-daerah. Setelah itu Rasman pun melakukan pembibitan sendiri. Koleksi bunga dan tanaman hias milik Rasman memang tergolong lengkap. Mulai dari anggrek, pandan Bali, cemara udang, beringin, kamboja, bunga sikas, dan banyak lagi yang lain. Namun saat ini menurut Rasman, beringin dolar menjadi salah satu jenis tanaman yang paling diburu. Tanaman jenis ini dijual Rasman di kisaran harga 1,5 hingga 2 juta rupiah.
tergantung ukuran dan bentuk beringin dolarnya. Setelah mencari bunga dan tanaman hias, selanjutnya saya ajak kalian ke Kabupaten Sidrap tentu saja untuk mencoba beli bis goreng. Dulu nih, Makassar, PSM Makassar. Aduh, mau bertanding lagi nih ya. Jelang laga Liga 1 29 Juli yang akan mempertemukan tim tuan rumah PSM Makassar dengan Bali United di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, pengamanan ketat akan dilakukan oleh aparat keamanan, baik dari TNI Polri maupun instansi terkait dari pemerintah Kota Parepare. Sebanyak lebih dari 1.000 petugas keamanan akan diterjunkan. Ini adalah pertama kalinya Stadion Gelora B.J. Habibie digunakan untuk turnamen sekelas Liga 1. Jadi tidak heran jika sejak jauh hari persiapan terus dilakukan. 3 hari sebelum pertandingan, Satlantas Polres Parepare juga melakukan rahasia rutin di setiap perbatasan Kota Parepare. Sementara itu Kapolres Parepare menekankan kepada supporter untuk tidak membawa kembang api ke dalam stadion. Lawan juga dan juga tentunya untuk warga sekitar juga. Jadi termasuk salah satu diantaranya yang akan kita bahas adalah bagaimana dengan aturan mengenai flare. Dan tentunya kami akan memperketat. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk flare itu tidak bisa dibawa oleh supporter ke dalam stadion. Tentunya kami akan mengupayakan dengan maksimal jumlah personil dengan di backup dari Brimob juga maupun dari Brigif dan juga Kodim dan juga seluruh instansi yang terkait. Mungkin bisa diperkirakan lebih kurang 1.000 personil. Wali Kota Parepare Topan Pawe dan CEO PSM Makassar Munapri Arifudin meninjau persiapan terakhir Stadion Gelora B.J. Habibie ini. Ini bertepatan dengan kedatangan tim Bali United yang akan menggelar latihan sebelum pertandingan besok. Laga antara PSM Makassar dengan Bali United ini memang menjadi laga yang paling ditunggu oleh para supporter. Karena kedua tim sedang dalam tren positif. Keduanya sama-sama meraih poin penuh di laga perdana. Pelatih Bali United Stefanus Sugoro sendiri memastikan anak asuhnya bisa tampil maksimal di kandang lawan. Bisa juara di Copa Indonesia sebelum bisa masuk sebagai Bali FC. Kita juga juara dari Liga kita bisa dapatin yang kita juga di FC. Tapi sekarang ini bukan FC, kita harus konsentrasi di Liga. PSM juga harus konsentrasi di Liga. Jadi benar tempat baru buat tim. Saya pikir PSM bukan main di sini, kita juga belum main di sini. Kita punya satu kesempatan buat latihan yang hari ini buat lihat kondisi dari lapangan.
Selain akan memainkan 4 pemain asingnya, pemain kunci seperti Jajang Mulyana, Irfan Jaya, Andika Wijaya, Ricky Fajrid serta Ricky Pelu siap untuk dimainkan. Baik teman-teman netizen, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.